semuanya, balik lagi sama aku, Elsa. Ya, di video kali ini aku akan melakukan sharing insight yang kelima. Jadi aku akan sharing pengalaman aku di pertemuan kelima dalam mata kuliah konseling humanistik sama Kamira. Jadi kita bahas apa sih di pertemuan kelima? Kalau aku bahas dulu awal masuk kelasnya gimana, pasti kalian semua udah pada tahu ya dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kalau kalian udah lihat pasti semua itu diawali sama musik. Ya kalian pasti udah tahu ya. Mungkin kedepannya aku nggak perlu ngomong itu lagi, langsung ke topik aja gitu ya. Nah kemarin di pertemuan kelima ini kita bahas tentang dimensi psikologis konseling, khususnya konselor yang kongruen. Nah, jadi kalau dengar kata kongruen itu apa sih gitu kan? Kemarin juga di pertemuan pertama ini, maksudnya di pertemuan 5 di awal kelas itu kita ditanya dulu, menurut kalian kongruen itu apa gitu kan? Nah, setelah kita udah sharing dan akhirnya kita memasuki artinya. Kongruen itu artinya kesesuaian, guys. Kongruen itu misal kalau kita lagi marah, itu kita lebih kepada ekspresi gitu. Jadi nggak yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Pokoknya lebih lanjutnya nanti kita akan belajar sama-sama. Dan kemarin itu kita belajar tentang dimensi psikologis dalam konseling. Itu jadi ada 3 bagian: konselor, konseli, dan analisis terapeutik, analisis terapeutik sama ya. Terus 3 bagian ini, konseli, konselor, dan analisa terapeutik ini itu menjadi bagian penting juga selain privatus strateg dalam konseling. Nah, terus kita belajar juga tentang dimensi psikologis konselor humanistik menurut Carl Rogers. Nah, dan kita juga bahas tentang 3 core condition. Itu ada kongruen, salah satu yang akan kita bahas hari ini. Terus menerima tanpa syarat, dan satu lagi empati. Nah, terus kita bahas juga tentang efek dari 3 core condition ini pada analisa terapeutik dan potensi konseling. Terus kita belajar juga tentang diskoneksi diri sebagai cara bertahan hidup gitu. Terus kita jadi belajar buat lebih terkoneksi sama diri sendiri gitu. Dan kita juga belajar tentang kongruen itu. Kalau kongruen itu merupakan rekoneksi diri gitu. Kita belajar nanti menurut Rogers itu ciri-cirinya apa, gimana caranya supaya kita bisa kongruen gitu. Itu yang kita bahas kemarin di pertemuan 5 ini. Nah, terus isi penjelasannya Rogers kalau soal kongruen itu, ciri-cirinya menurut Rogers itu apa saya bisa menjadi pribadi yang otentik pada konseling gitu. Lalu yang kedua, apakah yang saya rasakan secara internal itu dapat dirasakan dan dapat dikomunikasikan dengan selaras gitu, dengan terbuka, gak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya konseli bilang, aduh iya nih capek, banyak tugas gitu, tapi ekspresinya tersenyum kayak, aduh iya nih capek, banyak tugas gitu kan. Nah, konselor itu responnya gimana? Konselor bilang, saya mendengar kamu tadi bilang capek ya karena banyak tugas gitu, tapi ekspresimu tadi dari yang saya lihat itu kamu tersenyum. Gimana tuh arti tersenyum itu menurut kamu gimana gitu. Jadi kita kayak jangan kita kita jangan menghakimi gitu. Kayak misalnya karena kita lagi masih proses latihan konseling nih, jadi konselingnya itu teman kita, terus kita dengan enaknya aja kita pakai bahasa nonverbal kita, dan kita kayak menghakimi dia seakan-akan kayak dia bilang, aduh gue capek nih banyak tugas gitu kan. Terus kita menghakimi itu, kita bilang, tadi gue ngeliat lu bilang capek gara-gara tugasnya banyak, tapi kok lu senyum-senyum. Nah, arti senyum tuh gimana mas? Nah, kita jangan kayak gitu guys, kita harus bedakan. Kita harus coba belajar, kita latihan, kita sedang menghadapi konseli yang benar-benar lagi mengalami masalah itu. Jadi kita harus fokus, kita harus serius, kongruen gitu. Nah,
Lalu ciri selanjutnya itu jika ada perasaan pribadi yang muncul menjadi kesadaran, saya tidak akan merasakan pada konseli dalam tidak akan memaksakannya pada konseli dalam komunikasi saya. Kayak misalnya kita lagi konseling tuh, kita minta konselingnya jawab dong gitu kan. Nah, kita jangan gitu. Kalau emang konselingnya lagi belum mau cerita, ya udah kita tunggu sampai dia mau cerita gitu. Jangan kita paksa gitu ya guys. Itu namanya kongruen. Terus kan tadi ada 3 ya, kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati. Masuk ke menerima tanpa syarat, yang pertama itu kalau menurut pengamannya Rogers itu, apakah saya bisa merasakan saya akan menerima dengan hangat dan peduli pada konseli secara tulus? Saya tidak ingin menunjukkan kepedulian yang kita tidak rasakan gitu. Jadi kita jangan sampai kita tuh pura-pura peduli padahal kita fokusnya kemana-mana gitu, jangan. Nah, makanya kata Rogers itu kalau kita bisa kongruen berarti artinya kita bisa menerima tanpa syarat gitu. Terus yang kedua itu proses konseling akan bisa terjadi jika saya merasakan penerimaan hangat yang otentik, benar-benar menerima konseli sebagai individu gitu. Kita bisa menyebut ini sebagai penerimaan atau peduli, atau kita bisa menunjukkan kasih kita kepada konseli gitu. Terus terakhir itu relasi atau aliansi terapeutik. Itu akan berkembang lebih konstruktif jika penerimaan itu muncul gitu, relasi aliansi terapeutik itu. Dan yang terakhir itu ada empati. Jadi kalau empati itu, apakah saya bisa memahami dunia internal konseli gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama konseli, itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan generalisir seperti yang dijelaskan kemarin di pertemuan kemarin tuh. Kayaknya aku udah jelasin soal generalisir sih kalau nggak salah. Terus apakah saya bisa melihat melalui matanya? Jadi kalau konselor itu biasanya kita bisa lihat dari gerak-gerik matanya, apa dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Itu ada artinya masing-masing, tapi mungkin kita akan belajar lebih dalam di pertemuan selanjutnya gitu. Terus ada juga lihat dari ekspresi wajahnya konseli gitu. Terus gimana gerak-geriknya konseli waktu cerita gitu. Nah, terus habis itu apakah saya bisa secara sensitif atau peka dalam mengeksplorasi perasaannya sehingga saya tahu bagaimana rasanya menjadi dia. Itu namanya empati kan. Sehingga saya bisa memahami pemaknaan yang tidak hanya diucapkan tapi juga makna yang tersembunyi lebih dalam gitu. Nah, itu jadi penjelasan sedikit tentang kongruen, menerima tanpa syarat, juga empati dari penjelasannya si Rogers. Terus masuk ke efek dari 3 core condition bagi konseli. Menurut pengalaman dan penelitian yang dilakukan itu, efeknya itu konseli akan dapat mengeksplorasi perasaan dan sikapnya lebih mendalam. Terus menemukan aspek tersembunyi yang sebelumnya tidak disadari oleh konseli. Terus menerima dengan lebih hangat tentang dirinya sendiri. Kita bikin konseli itu menerima dirinya sendiri karena diterima dengan hangat oleh kita sebagai konselor gitu. Mendengarkan dirinya sendiri lebih dalam lagi karena dipahami pemaknaan yang dimiliki oleh konselor. Terus lebih menerima diri atau otentik ya. Konseling nanti akan jadi lebih menerima dirinya sendiri dengan dari efek 3 core tadi. Terus ada perubahan dalam cara mengekspresikan diri gitu. Yang awalnya mungkin terputus koneksi diri dengan diri sendiri, dia akan kedekatan dan dia akan mulai terkoneksi dengan dirinya sendiri. Yang tadi awalnya menolak penerimaan diri, dia akan menerima diri sendiri setelah konseling gitu dan lain sebagainya. Terus konselor dengan 3 kualitas kongruen, menerima tanpa syarat dan empati, plus konseli yang inkongruen itu nanti akan menghasilkan konseli jadi kongruen gitu guys ya. Jadi kalau misalnya dari 3 core condition ya, keunggulan person center,
Kalau konselor dengan 3 kualitas tadi ya, kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati, terus kita menangani konseling yang inkongruen dengan potensi dan sumber daya diri yang ada tapi sedang tidak terkoneksi gitu ya, 0%, memiliki 15 harapan. Kalau kita sudah proses itu, nanti konseling akan menjadi kongruen, terhubung dengan potensinya 40% tambah 15%, dan menerima diri lebih hangat dan perubahan ke arah yang lebih baik dapat terwujud gitu kalau mereka sudah datang konseling gitu. Maaf banget ya rame. Terus dari proses tadi, konselor yang punya 3 kualitas, kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati, terus ditambah sama konseling yang inkongruen, nah itu akan membentuk aliansi terapeutik dalam sesi konseling 30%. Konselor yang kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati itu berkontribusi memfasilitasi konseling untuk bisa terbuka gitu. Makanya kita tuh harus bisa bikin suasana tadi ya, bisa membuat si konseling ini merasa nyaman cerita sama kita sehingga dia bisa terbuka sama kita gitu, menerima diri dan membangun kepercayaan dalam berelasi dengan lebih sehat gitu. Maka sebagai calon konselor ya, karena kita sama-sama proses, sebagai calon konselor itu kita perlu belajar dan berlatih untuk kita bisa jadi pribadi yang kongruen gitu, menerima tanpa syarat, dan merespon empatik sebagai keterampilan dan keahlian hidup gitu. Ini yang penting untuk dipelajari sama calon-calon konselor nih ya kan. Lanjut ke bahas potensi. Potensi diri manusia itu tidak bisa busuk seperti benih tanaman ya. Jadi potensi kita itu menunggu sampai bisa berkembang gitu. Nah, potensi itu akan berkembang dengan pesat jika menemukan lingkungan yang kondusif dan mendukung ya. Kita perlu adanya dukungan lingkungan yang kondusif gitu. Walaupun lingkungannya pun terbatas, walaupun lingkungan pendukung terbatas, potensi itu masih tetap akan bisa bertumbuh gitu. Kita nggak bisa bilang orang miskin itu nggak sukses, nggak bakal bisa sukses, dia kan miskin gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Nah, semua ini berkaitan juga dengan latar belakang hidupnya Rogers ya. Dari awal ya kita udah ngomong bicara panjang lebar tentang konseling ini, masih ada kaitannya dengan kehidupannya Rogers ya. Mempengaruhi lahirnya konsep 3 core condition dalam person center juga. Terus masuk ke keadaan konseling, diskoneksi pada diri sebagai cara bertahan hidup. Rogers dan sama Maslow itu kan pernah berkolaborasi ya. Terus kemarin itu di pertemuan kelima ini kita belajar juga hierarkinya Maslow. Untuk bertahan hidup itu kan kita butuh makan, butuh minum, istirahat, tidur di tempat tinggal gitu kan. Terus kenyamanan kebutuhan itu gak ditentukan oleh uang ya kan. Gak semuanya itu bisa kita beli dengan uang gitu. Walaupun emang kita tuh kadang perlu keluar uang gitu ya. Tapi coba kebahagiaan itu nggak bisa dibeli pakai uang guys ya. Pengalamannya itu akan ada di otak kita terus gitu. Terus masuk ke psychological need. Jadi yang tadi itu yang makan, minum, tempat tinggal itu masuk di basic needs. Terus masuk ke psychological need itu adalah kebutuhan kita setelah kebutuhan basic atau mendasar ya. Di situ kita mulai bisa berinteraksi satu sama lain, dan kalau basic sama psikologikalnya itu udah terpenuhi, sudah tercapai, maka kita bisa sampai ke ujungnya, ke pucuknya, self fulfillment needs ya. Agar bisa bertahan hidup, kita berusaha menyenangkan orang lain dengan mengorbankan koneksi dan relasi yang sehat pada diri. Rasa percaya untuk terbuka terbentuk jika ada jaminan rasa aman untuk menjadi diri apa adanya dan bukan untuk menyenangkan orang lain ya. Kalau bisa tuh kita harus bahagiain diri kita dulu sendiri, baru kita bisa bahagiain orang lain gitu. Terus
menjamin relasi terapeutik dalam aliansi konseli dengan konselor itu berhasil menjalin proses penerimaan diri dengan mengaktifkan self awareness kita gitu. Terus masuk ke pemaknaan naluriah bahasa nonverbal. Jujur pada diri sendiri itu adalah hal yang menakutkan karena dapat membawa ancaman, ya, berupa penolakan. Ancamannya itu berupa penolakan. Sebenarnya jadi diri sendiri itu memang terkadang menyakitkan, ya. Artinya kita siap buat kita dapat penolakan dari orang lain gitu. Itu sebabnya kita secara tidak sadar memilih untuk lebih menyenangkan orang lain dan mengorbankan keselarasan diri demi pemenuhan kebutuhan penerimaan, rasa aman dan keselamatan diri dari orang lain. Secara nggak sadar tuh kita emang pengen bikin orang lain tuh bahagia gitu, sampai kita lupa sama soal diri kita sendiri gitu. Salah satu alat navigasi diri untuk menentukan apakah kita dalam keadaan aman atau diterima oleh orang lain yang memiliki wewenang lebih tinggi. Nah, salah satu alat navigasi dirinya itu adalah kemampuan mendeteksi dan memaknai bahasa nonverbal seperti gerakan tubuh, gerakan mata, intonasi suara, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau bahasa nonverbal itu kan lebih cepat diproses dan dimaknai dalam secara terbatas, ya, dalam otak daripada kata-kata yang diucapkan. Misalnya kalau orang tua kita tuh ngomongnya tuh nadanya tinggi gitu ke anaknya gitu kan, otak kita tuh bakal mikir, mama kenapa ngomongnya kayak gitu, marah ya, lagi marah ya gitu. Padahal maksudnya nggak kayak gitu. Otak itu bakal cepat memaknai suara gitu. Dan dalam perkembangan diri, bahasa nonverbal itu bersifat instingwal dan universal, dikuasai sejak bayi, sedangkan penggunaan bahasa dipelajari kemudian dimulai pada usia kurang lebih 2 tahun gitu. Ya. Terus kemarin kita juga belajar kalau pemaknaan ancaman itu adalah masalah. Penjelasan neuroscience kemarin tuh belajar itu ya, teori triune brain McCloud adalah. Nah, itu kayak ada neocortex, jadi kayak pikiran yang rasional. Kalau orang marah itu bukan keadaan hidup atau mati, kalau kata Kamira, ada hal yang perlu diproses, ada regulasi yang perlu diproses gitu. Makanya konselor itu penting memahami 3 core tadi ya. Terus masuk ke keterampilan meregulasi emosi. Jadi kemarin itu kita nonton video, ada seorang ayah sama anaknya. Jadi anaknya tuh mungkin dia marah ya, dia nggak mau pakai baju, nggak tahu dia lagi emosi, pokoknya dia marah, dia nangis. Nah, terus di situ di samping dia lagi marah, lagi kayak gerak-gerak mulu gitu kan. Biasa kalau anak kecil, bayi itu kan suka emosinya gimana ya, suka nggak stabil lah ya. Terus di situ di sampingnya dia, ayahnya itu diem, ayahnya itu mencoba untuk kongruen gitu ya. Jadi si anak yang marah-marah itu dia inkongruen, dan si ayahnya ini yang kongruen gitu. Video ayah sama anak itu, ayahnya itu mencontohkan cara meregulasi emosi dengan kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati sama si anaknya yang inkongruen ini gitu. Hasilnya adalah bonding yang kuat karena ada kepercayaan bahwa ayah itu bisa diandalkan ya. Itu namanya secure attachment. Jadi kalau ada secure, ada insecure, ada secure, ada insecure. Kalau secure itu yang kongruen, terus insecure itu yang inkongruen ya. Kongruen itu hasil dari regulasi emosi. Contohnya kita punya pengalaman. Kalau kita sedang mengalami sesuatu, pasti kita bisa merasakan sesuatu juga. Kita punya perasaan soal pengalaman itu. Terus naik ke kesadaran atau namanya self awareness. Orang kongruen itu sadar kan kalau dia lagi marah. Contohnya itu ada di video ayah sama anak yang tadi saya ceritakan. Nah, kongruen itu pengalamannya dia tuh, dia tahu kalau dia tuh lagi marah. Dia sadar kalau dia sedang marah.
Terus komunikasinya itu saya marah, fokusnya itu bicara ke solusi gitu, bukan marah-marah yang agresif ya. Perilaku atau intonasinya itu datar, bahasanya jelas, dan verbalnya juga tenang gitu. Kalau inkongruen itu beda, dia marah tapi dia nggak sadar, dan energinya itu jadi terpotong ya. Jadi ada diskoneksi gitu, nggak sampai ke awareness-nya kita, karena kita punya nilai hidup bahwa marah itu nggak baik, marah itu dosa, itu kan harus dihindari dan lain sebagainya. Jadi ada nilai yang nggak cocok kalau kata Kamira. Dan makanya yang nggak sadar itu kadang suka bilang, kalau orang-orang lagi nggak sadar dia lagi marah, biasanya cewek-cewek ya, itu kadang suka bilang kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak, aku nggak apa-apa. Enggak, aku nggak marah gitu. Tuh ya. Terus ciri-cirinya kongruen itu apa sih? Ciri-ciri kongruens itu, yang pertama ada self awareness. Dia pribadi ini selalu mengecek dalam dirinya sendiri. Saat ini saya hadir sepenuhnya. Tubuh, jiwa, pikiran, perasaan, semuanya itu ada di sini sekarang. Kalau dia sadar itu berarti dia kongruen. Ekspresi verbal, non-verbal itu sesuai. Terus yang kedua, mengkomunikasikan pengalaman internal pada konseli berkaitan dengan keterbatasan saya supaya tidak dianggap sebagai penolakan. Saya tidak memaknai persoalan apa yang konseli bawa ke dalam sesi gitu. Misalnya ya, kalau kita jadi konselor, tadi kamu bicara tugas banyak, terus kamu ngerasa capek, tapi ekspresimu itu kamu tersenyum gitu. Artinya apa tuh dari senyumanmu saat mengatakan kamu capek tapi kamu sambil tersenyum, itu artinya gimana? Gitu. Kita mengkomunikasikan pengalaman internal pada konseling. Terus habis itu meregulasi emosi secara mandiri dan pemaknaan memberdayakan. Kalau kita lagi konseling itu kita nggak boleh mikirin gimana ya kalau dia nggak mau cerita, aku udah buka nih tapi kok dia nggak cerita gitu. Jangan kita nyalahin teman kita karena kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Terus meregulasi pemenuhan harapan secara mandiri. Konseling itu berproses bukan untuk menyenangkan saya gitu. Kebutuhan diterima, dihargai, dibutuhkan, atau untuk disanjung, untuk merasa bermakna, itu tanggung jawab kita sebagai konselor ya. Terus kenapa konselor efektif itu konselor yang kongruen? Kenapa konselor itu harus kongruen? Yang pertama, cara belajar manusia paling sederhana itu observasi dan mencontoh. Jadi kongruen terhadap diri sendiri itu penting. Ya, kita sama-sama belajar untuk bisa jadi kongruen ya. Terus apa yang diberikan konselor kepada konseli akan diberikan konseli pada dirinya sendiri. Dia akan mulai berempati pada dirinya sendiri karena dia melihat contoh dari konselornya gitu. Terus yang ketiga, konselor itu mencontohkan efek dari kongruen supaya konseli meregulasi emosi dan berproses menjadi kongruen. Jadi intinya balik lagi ke yang awal, kalau kita itu berusaha membuat si konseli ini bisa jadi pribadi yang kongruen, yang tadinya inkongruen berubah jadi kongruen gitu. Hadir, fokus sama dirinya sendiri. Itu aman dilakukan dalam sesi. Menjadi otentik atau menerima diri, terus memvalidasi perasaan, mengapresiasi pesan baik dari perasaan, terus melakukan self awareness. Persiapan sesi konseling itu emang benar-benar harus disiapin. Kita nggak bisa main langsung buka sesi konseling gitu aja gitu. Kita harus benar-benar fokus sama konseling kita gitu ya. Terus yang terakhir, pengalaman berelasi dengan konselor itu menjadi pengalaman baru yang positif, sehat, terbuka sebagai perbaikan relasi. Makanya kenapa konselor itu konselor yang efektif itu harus kongruen, itu tadi ya. Terus masalahnya yang jadi pertanyaan, gimana caranya biar kita bisa kongruen gitu. Ya kita harus belajar meningkatkan self awareness kita. Jadi kita benar-benar ngecek apa yang kita rasakan sekarang. Kita harus paham apa yang sedang kita rasakan sekarang gitu. Makanya kalau di tiap sekarang saya jadi ngerti gitu ya. Kamira itu mungkin tujuannya membuat siswanya itu jadi belajar kongruen ya kan.
karena untuk melatih kita menjadi konselor itu kita harus kongruen. Makanya setiap di awal pertemuan dalam kelas itu Kamira selalu mengatakan, adakah yang mau sharing apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Nah itu kita juga sama-sama belajar meningkatkan self awareness tuh di kelas ini gitu. Terus cara yang kedua itu anchoring atau grounding untuk bantu rasa terkoneksi pada diri. Kita cek misal dari ujung kepala dahi kita tuh gini mengernyit enggak gitu, terus tubuh kita tuh rasanya gimana dan lain sebagainya. Terus selanjutnya regulasi emosi secara fisiologis. Misalnya lagi latihan konseling pertama kali itu kan suka deg-degan ya, aduh gue harus kayak gimana, aduh takut salah, aduh gimana gitu. Itu kita bisa coba tarik nafas dulu, kita melakukan regulasi emosi secara fisiologis. Kalau kata Kamira itu lakukan latihan pernafasan 478. Tapi aku lupa 478-nya itu, kalau nggak salah dari yang saya dengar itu tarik nafas 4 hitungan, terus tarik 7 hitungan, terus dilepaskan 8 hitungan. Ya kalau saya nggak salah dengar kayak gitu ya. Pokoknya latihan pernafasan 478, mungkin kalian bisa cek lagi di jurnal-jurnal atau di mana. Terus cara selanjutnya regulasi emosi mandiri ya. Ada 5A: aware, acknowledge, accept, appreciate, and action. Tuh 5A. Terus regulasi pemaknaan. Pilih yang memberdayakan bagi diri sendiri. Kita harus take care sama diri kita sendiri. Terus yang terakhir, caranya itu adalah regulasi harapan. Mengecek harapan tidak realistis diri saya pada konseling, itu lepaskan. Ini yang penting dilakukan sebelum konseling itu dilakukan. Hal ini juga sama dilakukan sama Carl Rogers. Kalau dari sharingnya Kamira, karena aku juga belum lihat ya, Kamira kan lihat duluan tuh. Kalau katanya itu kita harus belajar dari Carl Rogers juga gitu. Kalau Carl Rogers kalau melakukan sesi konseling itu biasanya di awal tuh dia diem dulu katanya. Sebelum melakukan konseling itu dia diem dulu. Kenapa? Karena dengan diem itu dia bisa jadi kongruen gitu. Dia berusaha untuk memfokuskan dirinya, dia meningkatkan self awareness-nya dulu. Dia harus paham apakah pikirannya udah ada di sini, tubuhnya udah ada di sini, apakah dia udah siap, apakah dia udah fokus. Nah, di situ baru kalau dia udah mulai kongruen, baru dia memulai sesi konselingnya itu. Makanya kita harus belajar juga dari pengalamannya Carl Rogers. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sharingkan dari pengalamanku di pertemuan kelima, dan ini sharing insight yang kelima ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang akan menjadi calon guru BK atau konselor. Semoga semuanya bermanfaat, dan tolong nantikan pertemuan-pertemuan selanjutnya supaya kita bisa sama-sama berproses dan sama-sama latihan jadi konselor yang baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di sharing insight selanjutnya. Bye. Thank you.